Asesmen gaya belajar. Jadi kita bisa tahu bahwa siswa itu punya gaya belajar apa? Apakah audio, visual, atau kinestetis? Jadi kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus berikutnya adalah kelola emosi. Ini adalah jurus kedua. Dan biasanya itu kami waktu kegiatan kemarin diberikan kartu ini. Jurus pertama. Jadi kalau sudah 7 berarti sudah lulus 7 jurus. Kelola emosi yang jurus kedua. Jadi Bapak Ibu guru, saat Bapak Ibu guru mengajar, ini dia lagi sedang marah, lagi sedih, lagi bahagia, supaya pada saat kita menghadapi siswa kita tahu keadaannya. Jadi bukan hanya oh dia ini seperti ini orangnya, begitu. Jangan sampai dia ada masalah di rumah sehingga dapat marah-marah dari orang tuanya, sampai di sekolah juga kita juga marah-marah. Seperti itu Bapak Ibu guru. Berikutnya adalah tumbuhkan resiliensi. Memberikan motivasi kepada siswa yang punya apa ya istilahnya punya masalah, terus dia merasa putus asa. Terus kita berikan motivasi, namanya growth mindset. Ya. Terus yang berikutnya adalah keempat, jaga konsistensi. Jadi jaga konsistensi ini adalah dia seperti pada saat kita ada tata tertib di sekolah kita harus jaga itu. Kalau yang seperti itu berarti konsistensi di situ. Misalnya terlambat dihukum seperti itu. Dan ingat usahakan dia berkesadaran dan bukan paksaan, supaya dia melakukannya itu bukan karena kita, tapi karena kesadaran dalam dirinya. Oke, yang berikutnya adalah jalin koneksi. Jalin koneksi ini adalah bagaimana kita berkomunikasi secara efektif kepada siswa. Jadilah Bapak Ibu guru pendengar yang baik. Kalau ada siswa curhat, dengarkan apa yang dia sampaikan kepada kita. Ya, berikutnya adalah kolaborasi. Ini yang paling penting Bapak Ibu guru. Di membangun kolaborasi ini adalah masuk dalam aspek sistem, di mana Bapak Ibu guru yang ada di dalam di sini kita sama-sama bekerja sama bagaimana siswa kita ke depannya. Karena kalau bukan kerjasama, saya rasa sekolah itu tidak akan baik. Mau baik sekolah kita ya, kita kerjasama bersama bagaimana membangun sekolah kita lebih baik ke depannya. Berikutnya adalah menata situasi. Ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Di sini menjaga situasi itu adalah bagaimana sekolah kita aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi di situ aman artinya bebas dari kekerasan, bebas dari bully. Jadi tidak ada kekerasan di dalam sekolah kita yang membuat mereka aman. Nyaman situasi dalam belajarnya Bapak Ibu di kelas. Karena kalau yang sekarang sih mungkin belum efektif ya, karena panas. Jadi biasa masih banyak siswa kasihan yang mengeluh tidak mau di dalam kelas karena panas. Kita lihat yang kelima itu 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah aspek murid. Jadi tujuannya untuk aspek sistem. Oke, saya ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah melakukan 3 jurus. Yang pertama itu saya ambil adalah potensi. Kenali potensi adalah tumbuhkan resiliensi. Walaupun yang diwajibkan itu hanya 2, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan di sekolah masing-masing. Dan yang harus dibagikan itu 1 Bapak Ibu. Jadi saya akan membagikan yang kenali potensi. Tadi itu memakai pembelajaran eksperiensial ya.
Nah, di kegiatan ini ada istilah ARKA Bapak Ibu. ARKA itu A. Aktivitas, R itu refleksi, C itu konsep, dan A itu aplikasi. Baik, di sini tujuannya adalah guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi ini yang kami pakai sebagai guru DK Bapak Ibu. Nah, selamat datang Para pendekar. Ada yang bisa baca? Iya, para pendekar. Selamat datang Para pendekar. Pak Hari itu pendekar. Selamat Datang para pendekar. Welcome. Padepokan Telaga Air. Sekarang kalian makin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Jadi ini adalah perjalanan pertama kita Bapak Ibu Guru. Baik, kita akan masuk ke ARKA. ARKA itu adalah simulasi asesmen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Guru bisa pakai asesmen lewat aplikasi, bisa juga asesmen buatan sendiri yang biasa digunakan. Saya rasa Bapak Ibu Guru di sini sudah pernah menggunakannya. Karena biasanya sebelum pembelajaran itu kita memberikan tes kepada siswa kita untuk mengukur sampai di mana kemampuan siswa kita. Asesmen. Jadi silahkan disuruh siswa nanti untuk membawa HP dan membuka asesmen atau aplikasi. Itu yang saya berikan kemarin Bapak Ibu Guru. Jadi saya bawa HP. Terus setelah mereka menemukan, saya menyuruh mereka diskusi, menemukan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil asesmen itu. Berikutnya adalah simulasi asesmen. Di sini adalah refleksi Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya refleksi, tapi mungkin salah ini. Setelah didapat hasilnya, berkumpul bersama yang memiliki. Contoh tadi kemarin saya ambil gaya belajar. Jadi kalau audio berkelompok dengan audio dan kinestesis juga seperti itu. Nah, sekarang kita diskusi dan gali makna. Jadi saya mengumpulkan yang sama Bapak Ibu dan melakukan diskusi tentang hasil yang mereka dapatkan. Seperti itu. Kalau yang kedua Bapak Ibu, menyanyi. iya, musikal. Ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan kepada siswa saya kemarin Bapak Ibu. Jadi setelah itu saya menjelaskan gaya belajar yang ketiga itu. Terus potensi karir ke depannya apa? Jadi setelah ada hasilnya tadi itu, saya arahkan potensi karirnya ke depannya nanti mau apa, bisa jadi apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada bayangan Bapak Ibu. Itu di konseptual. Sekarang di aplikasi Bapak Ibu Guru. Nah, di aplikasi ini saya lakukan dengan membuat RPL layanan. Saya juga melakukannya dengan konseling. Konseling ini ada sebagai guru, ada sebagai siswa, yang ada sebagai observer atau pengamat. Itu yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu Guru. Setelah itu saya rekap, saya rekomendasi dan saya buat laporannya. Setelah itu saya video, saya upload di tugas pertama saya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ini rekap dan rekomendasinya yang saya buat. Ini adalah tugas pertama saya kemarin. Karena jujur banyak sebenarnya tugasnya di LMS. Jadi ini baik. Selamat pendekar. Kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpul. Selamat melanjutkan perjuangan. Ini jurusnya Bapak Ibu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah dimengerti? Mungkin itu ya. Sebenarnya saya mau menjelaskan dulunya, tapi waktu. Oke, baik, kita bernyanyi dulu ya. Tidak mau telur suaraku, Bu.
Maju jalur. Maju jalur. Robek kan ya? Tujuh jurus. Bapak Ibu guru sudah berpartisipasi kerjasama. Ini adalah tugas terakhir saya, yaitu berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat, dan mohon doanya mudah-mudahan lulus dan ada sertifikatnya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Aisyah. Ya, jadi 7 jurus tingkat hebat. Ya, jadi kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan residensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengarah situasi. Semuanya akhiran si. Si. Ya.